Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rismita selaku dosen mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang ingin menyampaikan materi terkait penyelesaian masalah di PT Gudang Garam dengan metode Polya dan metode Fishbone. Adapun anggota kelompok 7 yaitu yang pertama saya Muhammad Rozak selaku moderator dan Mas Ahmad Agung Ansori dengan NIM 034, ada Mas Hendri Wijaya dengan NIM 081 dan Arekatu Namla dengan NIM 078. Next, Mas. Mas Hendri, next. Dipersilahkan kepada Mbak Reka untuk membaca slide pertama. Penyelesaian masalah menggunakan metode Polya. Yang pertama yaitu memahami masalah, identifikasi masalah yang terjadi pada masalah dengan efisiensi produk rokok di pabrik. Tujuan mencari solusi untuk memperbaiki kualitas produk dalam pengolahan mesin, perbaikan Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, untuk masalah penurunan efisiensi, yaitu memahami penyebab menurunnya output produksi, apakah disebabkan oleh kesalahan teknis, kurangnya pelatihan kerja, atau masalah dalam proses manajerial. Yang berikutnya, langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang berikutnya, untuk masalah efisiensi produksi, mereka bisa merencanakan perbaikan dalam pengolahan mesin, perbaikan manajemen alur produksi, atau memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana sebagai berikut. Yang pertama, setelah merencanakan langkah-langkah perbaikan, perusahaan mulai menerapkannya, misalnya melakukan perbaikan pada mesin-mesin produksi yang sering rusak atau melaksanakan program pelatihan untuk operator mesin. Yang berikutnya, pada tahap ini, pemantauan dan pengawasan yang ketat saat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar dapat memperbaiki efisiensi produksi. Yang selanjutnya, silakan. Selanjutnya penyelesaian masalah menggunakan metode Polya. Yang keempat ada meninjau kembali dan menilai hasil. Setelah langkah-langkah perbaikan diterapkan, PT Gudang Garam perlu mengevaluasi apakah masalah sudah teratasi, apakah efisiensi produksi meningkat, adakah perbaikan lain yang perlu dilakukan. Jika hasilnya memuaskan, belum, maka masalah dapat dianggap selesai. Namun jika masih ada kekurangan, perbaikan lebih lanjut mungkin diperlukan. Next, Mas. Adapun diagram Fishbone untuk PT Gudang Garam. Yang pertama ada lingkungan, yaitu kondisi lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja seperti suhu atau kebersihan. Yang selanjutnya ada metode, prosedur atau cara kerja yang tidak efisiensi atau tidak tepat. Yang selanjutnya ada manusia, faktor yang berhubungan dengan pekerja, pelatihan, dan keterampilan. Yang selanjutnya ada pemasaran, faktor manajerial seperti perencanaan yang buruk atau koordinasi yang tidak efisiensi. Yang selanjutnya ada material, kualitas bahan baku atau material yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir ada mesin,
masalah pada peralatan atau mesin produksi yang tidak berfungsi optimal. Untuk solusi fishbone diagram PT Gudang Garam, yang pertama, tentukan penyebab spesifikasi dalam setiap kategori, yaitu untuk kategori manusia. Penyebab bisa berupa kurangnya pelatihan atau komunikasi yang buruk antara pekerja dan manajer. Untuk kategori mesin, penyebabnya bisa berupa mesin yang sering rusak atau tidak terawat dengan baik. Begitu juga dengan kategori lainnya. Tentukan penyebab spesifik untuk masing-masing kategori. Yang kedua, ada analisis dan identifikasi akar masalah. Setelah mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab, tim di PT Gudang Garam harus menganalisis dan menentukan akar penyebab utama. Ini bisa dilakukan dengan diskusi lebih lanjut dan pemantauan lebih dalam. Terima kasih. Selanjutnya, bukan Mas Hendri. Yang ketiga ada tindak lanjut dan perbaikan. Setelah akar masalah ditemukan, langkah perbaikan dalam diambil. Misal jika akar masalah adalah kualitas mesin yang buruk, maka perusahaan harus melakukan pemeliharaan rutin atau mengganti mesin yang sudah tua. Yang terakhir adalah kesimpulan. Metode Polya melalui 4 langkah sistematis. Yang pertama ada memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan mengecek kembali. Di PT Gudang Garam bisa mengidentifikasi penyebab penurunan penjualan dan merencanakan tindakan perbaikan yang tepat. Dan yang kedua ada metode fishbone. Dengan menggunakan diagram fishbone, PT Gudang Garam dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan dari berbagai aspek, internal maupun eksternal, sehingga dapat menemukan penyebab utama dan mengambil dalam langkah yang tepat untuk mengatasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya tentang penyelesaian pada PT Gudang Garam dengan metode Polya dan metode fishbone. Terima kasih untuk penyampaian pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roja.